Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama Imami dari Prodi HTN 6B. Ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul di mana ruang lingkup peradilan pihak yang bisa mengajukan pra-peradilan dan upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Yang dimana pembahasan yang pertama adalah ruang lingkup pra-peradilan. Yang dimana ruang lingkup pra-peradilan terdapat pada penangkapan. Yang pertama adalah penangkapan dan penahanan. Pemeriksaan apakah penangkapan atau penahanan seseorang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku seperti pasal 21 KUHP yang mengatur tentang penangkapan dan penahanan. Yang kedua adalah penghentian penyidikan dan penuntutan. Uji sah tidaknya keputusan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan sebuah kasus. Yang ketiga adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana yang tertangkap atau yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan sah atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Yang selanjutnya adalah penetapan tersangka, sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka. Selanjutnya adalah penggeledahan dan penyitaan, sah tidaknya tindakan penggeledahan atau penyitaan barang bukti. Sejatinya ruang lingkup pra-peradilan dibatasi dalam ketentuan pasal 77 KUHP dengan adanya modernisasi hukum, yang dimana modernisasi hukum maka putusan Mahkamah Konstitusi ruang lingkup peradilan melalui terbitnya pada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 11/2014. Berdasarkan putusan MK tersebut terdapat penambahan objek pra-peradilan, ruang lingkup pra-peradilan, yang dimana yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dalam putusan MK tersebut bahwa ketentuan pasal 77A KUHP tidak memiliki ketentuan hukum mengikat sepanjang tidak dimenai termasuk penetapan tersangka. Selanjutnya adalah pihak yang bisa mengajukan pra-peradilan. Yang pertama adalah tersangka, yang dimana yaitu apakah tindakan penahanan tersebut terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan 21 KUHP, atau apakah penahanan yang dikenakan sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan pada pasal 24 KUHP. Yang kedua penyidikan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan. Yang ketiga adalah penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ini dimaksud dengan pihak yang ketiga berkepentingan misalnya saksi korban. Yang C, mekanisme peradilan. Yang pertama adalah permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka. Yang kedua, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Selanjutnya adalah permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibatnya sah penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh tersangka. Setelah itu, pelaksanaan sidang pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Dalam waktu 3 hari setelah 3 hari diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidaknya sah penangkapan atau penahanan. Selanjutnya pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari
hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Yang selanjutnya adalah D. Upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Yang pertama adalah putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding pada pasal 83 ayat 1 kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan pada pasal 83 ayat 2 KUHP. Yang kedua adalah pengadilan tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dalam tingkat akhir. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.